Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirana Suryasar dengan NPM 22.270 semester 3 kelas G. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisa film The Interpreter yang rilis pada tahun 2005, sutradaranya Sidney Pollack, lalu asalnya dari Amerika Serikat dan juga Inggris. Lalu selanjutnya ada pemeran atau pemain film The Interpreter. Yang pertama ada Nicole Kidman sebagai Sylvia Broom, yang kedua ada Sean Penn sebagai Tobin Heller, yang ketiga ada Catherine Keener sebagai Dot Woods, lalu ada Eric Kinlayside ada sebagai Rory Rube, ada Earl Cameron sebagai Zuani, lalu Jesper Christensen sebagai Niels Lund, ada Ivan Atas sebagai Philip, ada Michael Wright sebagai Marcus. Lalu selanjutnya ada Clay Kusatsu sebagai polisi, ada George Harris atau Kuman Kuman. Yang selanjutnya ada Mas Jobrani sebagai Mo, ada Adrian Martinez sebagai Roland, ada Yusuf Gatwood sebagai Dow, ada Hugh Spears sebagai Simon Broom, ada David Jaya sebagai Charlie Russell. Lalu yang terakhir ada Christopher Evan Welch sebagai Jonathan William. Kronologi film atau alur ceritanya diawali oleh Sylvia Broom sangat menikmati pekerjaannya sebagai penerjemah untuk institusi internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berada di kota New York, Amerika Serikat. Keluar dari tanah kelahirannya seorang diri, Sylvia menaruh harapan dapat mengubah nasib negerinya lewat jalan diplomasi. Lewat bahasa, Sylvia bekerja sebagai penerjemah bahasa suku bahasa kebangsaan Matobo. Sylvia Broom dengan tidak sengaja mendengarkan rencana pembunuhan terhadap Presiden Matobu, Edmund Zumani. Sementara itu Edmund Zumani adalah seorang presiden Matobu yang kejam dan Sylvia menyimpan rasa dendam padanya atas kematian orang tuanya pada masa lalu. Dan ia juga ingin menghakimi sang presiden dengan caranya sendiri karena ratusan warga Matobu telah dibinasakan oleh tindakan kejinya. Di sisi lain, Presiden Zumani datang ke PBB untuk memberikan pidato pembelaan agar menghindari proses peradilan internasional karena dia melanggar hak asasi manusia di negaranya tersebut. Atas insiden ketidaksengajaan Broom mendengarkan rencana konspirasi di ruang penerjemah, tindakannya pun ketahuan. Telah menjadikannya target incaran pembunuhan karena dianggap akan menggagalkan rencana. Merasa terancam, Broom mengirim surat kepada temannya, yaitu Philip, untuk memastikan keadaan saudaranya di Matobu atau kakaknya yang bernama Simon Broom. Sylvia juga mengadukannya peristiwa ini kepada PBB. Atas informasinya, PBB mengirim agen rahasia untuk menyelamatkan nyawanya. Atas informasi Sylvia, PBB mengirim agen rahasia untuk menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, Tobin Heller yang ditugasi justru curiga bahwa semua laporan itu adalah rekayasa, mengingat latar belakang Sylvia yang berkaitan erat dengan segala sesuatu yang terjadi di negara Matobu yang penuh konflik. Heller menganggap Sylvia bermaksud mencari sensasi dan ingin menggagalkan kedatangan Presiden Zumani. Terdapat dua latar cerita yang bertolak belakang antara Matobu dan Amerika Serikat. Matobu adalah negara miskin dengan berbagai konflik yang masyarakatnya sulit mendapatkan kepastian hukum. Selain itu juga, Matobu juga memiliki kebiasaan tidak menyebut nama orang yang telah meninggal. Hal inilah yang menyulitkan Tobin Heller dalam memecahkan masalah. Bahkan, kerap Sylvia dianggap merekayasa semua keterangan yang ia tutup-tutupi. Sedangkan Amerika Serikat adalah negara adidaya dan terbuka yang di luar segala kontroversinya kerap dijadikan sebagai indikator dan berhak menentukan kelayakan sebuah hukum di suatu negara. Dibantu Woods, Tobin Heller memusatkan pikirannya untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan dua negara itu. Bagaimanapun juga, nama baik negara akan menjadi taruhannya ketika rencana pembunuhan itu benar-benar terjadi. Belum lagi Amerika Serikat merupakan negara-negara yang memiliki peran istimewa dalam PBB.
atau memiliki hak penuh atas veto. Lalu singkat cerita, Sola dan kuman-kuman adalah lawan politik Zuwani yang dituduh sebagai dalang serangan terorisme di Matabu. Namun setelah kematian Sola dan kemudian kuman-kuman dalam waktu dekat membuat PBB berpikir keras untuk mengurai benang kusut. Dalam rencana pembunuhan ini berdiri pada sisi yang dipertanyakan. Lalu saat datanya Presiden Matobu ke Amerika Serikat dilakukan pengawalan yang sangat ketat. Tujuan Presiden Matobu ke Amerika Serikat untuk menyampaikan pidato mengenai negaranya tersebut. Sesampainya di gedung PBB, Tobin Heller mendapatkan laporan bahwa akan ada yang melakukan penembakan terhadap Presiden Matobu. Penembak tersebut adalah Markus. Ternyata Tobin Heller mengingat kembali bahwa Markus sudah berada di gedung PBB ini karena dia sempat berpapasan dengan Heller saat Heller sedang berjaga. Maka dari itu, Heller begitu waspada dan menyuruh rekan-rekannya untuk selalu waspada. Setelah di dalam ruang rapat PBB, di mana pada saat itu Presiden Matobu sudah naik pada podium dan bersiap untuk melakukan pidato. Terdengarlah suara tembakan dari atas, dan yang melakukan tembakan itu adalah Niels Lund, yaitu pengawal pribadi Presiden Matobu yang menembak Markus. Lalu seketika Heller menuju ke atas pada saat mendengar tembakan tersebut. Setelah melihat kejadian tersebut, Heller melihat keadaan Markus yang telah tewas. Ternyata semua ini sudah direncanakan. Heller pun lalu berlari ke tempat pengamanan Presiden Matobu karena di sana sudah ada Sylvia Broom yang ingin membalaskan dendamnya karena keluarganya tewas diduga atas kelakuan Presiden Matobu. Singkat cerita, Heller datang dan memasuki ruangan tersebut, lalu menyuruh Sylvia Broom tidak menembak Presiden Matobu. Karena bila dia menembak Presiden Matobu, dia akan dihukum. Lalu Heller pun mengatakan bila Sylvia Broom tidak menembak Presiden Matobu akan dihukum oleh PBB karena telah melanggar HAM di negaranya tersebut. Dan singkat cerita, bahwa Dewan Keamanan menyatakan sepakat untuk memutuskan bahwa Presiden Zhuhani dari Matobu diadili di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip equality atau kesetaraan. Ciri dari prinsip equality of the state yang menjadi fondasi bersatunya negara-negara dalam PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara-negara memiliki kedudukan yang sama secara hukum. Lalu yang kedua, terdapat setiap negara menikmati hak-hak yang melekat pada kedaulatan negara. Yang ketiga, ada kepribadian negara dihormati, begitu juga dengan wilayah negara. Lalu yang terakhir, yang keempat, negara harus mentaati ataupun melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia. Lalu terlihat bahwa kedudukan yang sama menjadi peranan penting dalam diplomatik antar negara, sebagaimana diatur dalam Declaration of Independence yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama. Meskipun secara teori dijelaskan bahwa semua negara di dunia ini memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dan dipertegas kembali dalam pasal 2 ayat 1 Piagam PBB mengenai prinsip equality of the states. Namun, fakta yang terjadi adalah prinsip tersebut tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Lalu di sini saya akan menganalisa prinsip equality di film Interpreter. Analisis dari prinsip equality di film ini menurut saya mencerminkan prinsip kesetaraan yang dijelaskan dalam Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua negara-negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam film ini, PBB yang mengambil peran yang penting dalam menangani konflik dan menjaga perdamaian global, menunjukkan prinsip kesetaraan di antara negara-negara anggota yang dihormati dan dijalankan oleh organisasi ini. Sylvia Broom sebagai penerjemah PBB mewakili upaya yang dilakukan untuk menghormati kedaulatan setiap negaranya dan memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan secara adil tanpa memandang kekuatan
atau pengaruhnya dalam hubungan internasional. PBB dalam film ini mencoba untuk mengupayakan persamaan hak dan kewajiban bagi semua negara anggota. Lalu yang kedua ada prinsip sovereignty atau kedaulatan. Kedaulatan negara seringkali juga ditandai dengan cara menetapkan otorisasi politik yang utama antara lembaga domestik dan otonomi internasional. Dalam praktik internasional, hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan tindakan kolektif negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan otoritas lembaga domestik dan otoritas internasional. Adanya berbagai variasi tentang makna dan penggunaan konsep kedaulatan negara tidak mengurangi arti penting konsep ini dalam sistem hukum internasional dan teori hubungan internasional. Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional atau one of the fundamental concept in international law. Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan atau independence dan vice versa. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kedaulatan atau berada di kekuasaan negara lain. Analisis prinsip sovereignty dalam film Interpreter. Analisis dari prinsip sovereignty, konflik dalam film terjadi ketika negara fiktif Afrika bernama Matobu mengalami krisis politik dan kekerasan. Upaya untuk campur tangan dari luar terkait dengan keinginan untuk membantu dalam situasi tersebut, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang kedaulatan suatu negara. Isu kedaulatan muncul ketika intervensi eksternal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi suatu negara. Dalam konteks ini, film menggambarkan pertentangan antara upaya untuk membantu dalam situasi krisis dan menghormati kedaulatan negara. Konsep kedaulatan negara tercermin dalam bagaimana pihak-pihak dalam film berinteraksi satu sama lain, meskipun PBB bertindak sebagai mediator dalam konflik internasional. Setiap negara dalam film ini mempertanyakan haknya untuk mengendalikan urusan internalnya dan menentukan kebijakan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Lalu yang terakhir ada prinsip Pacta Sunt Servanda adalah norma dasar dalam hukum internasional. Secara umum, Pacta Sunt Servanda diartikan sebagai terikatnya suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional diakibatkan oleh persetujuan dari negara tersebut untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Ketika suatu negara menjadi pihak dalam perjanjian internasional, menyatakan kehendak untuk terikat terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Analisa dari prinsip Pacta Sunt Servanda dalam film ini, perjanjian atau komitmen internasional menjadi bagian penting. Karakter utama, yaitu Sylvia Bro, mengetahui rencana pembunuhan yang akan dilakukan terhadap pemimpin Matobu, yaitu Presiden Yuani, yang bertentangan dengan bagaimana yang telah ada bagian integral dari cerita dalam bagaimana perjanjian tersebut harus dihormati dan dilaksanakan. Bahkan ketika ada tekanan untuk melanggarnya demi kepentingan politik atau keamanan, film ini juga menggarisbawahi pentingnya mematuhi perjanjian internasional. Karakter-karakter di dalamnya harus mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, terutama dalam konteks diplomasi dan hubungan antar negara. Karena Pacta Sunt Servanda bersifat mengikat terhadap perjanjian. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang kurang pantas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.